Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12-7. Perkenalkan, nama saya Nabi, dari teman saya. Saya Muhammad Ismail. Di sini kami ingin mempresentasikan karya kami yang berjudul Pengaruh Sarkasme pada Pembentukan Karakter Remaja di Lingkungan Sekolah. Langsung saja pada materi. Jadi tesis yang kami ambil adalah yaitu manfaat dibalik sisi negatifnya sarkasme. Jadi dikutip dari artikel yang diunggah oleh Alfiani pada tahun 2023, sarkasme adalah satu jenis majas yang menggunakan kata-kata pedas dan kasar untuk menyindir seseorang yang berupa cemoohan atau ejekan. Terus dikutip dari jurnal yang diunggah oleh Sari pada tahun 2023 halaman 79, bahasa sarkasme adalah penggunaan kata-kata pedas yang bertujuan mengolok-olok diikuti dengan sumpah serapah serta menyamakan seseorang dengan membandingkan sesuatu yang jelek terlebih pada anak-anak muda zaman sekarang. Ini yang terbiasa menggunakan perkataan sarkasme. Sarkasme dapat digunakan untuk meluapkan emosi atau amarah terhadap orang lain dan identik dengan sesuatu yang kasar atau negatif. Namun di balik sisi negatif sarkasme terdapat beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Kita perlu untuk memilih dalam berteman, dalam bergaul, karena teman mempunyai peran penting dalam pembentukan kepribadian. Apabila kita memilih pergaulan yang positif, otomatis kita akan memiliki kepribadian yang positif. Sebaliknya, apabila kita salah memilih pergaulan, maka kepribadian yang dibentuk akan ke arah negatif. Pada bagian argumentasi, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kami memiliki beberapa sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang guru dan murid. Berdasarkan beberapa pertanyaan, kami berhasil menyimpulkan jawaban dari para narasumber yang kami wawancarai, diantaranya sebagai berikut. Pelaku sarkasme. Orang yang sering menggunakan sarkasme cenderung dianggap tidak beretika, yang dapat membuatnya dijauhi oleh teman-teman karena bisa menyakiti hati temannya. Terus sarkasme mencerminkan kurangnya kontrol diri, empati, dan dapat merusak hubungan sosial. Namun, kebiasaan berkata kasar tidak selalu mencerminkan perilaku buruk seseorang. Bahkan, ada remaja yang sering menggunakan sarkasme namun tetap berprestasi. Dampak sarkasme terhadap prestasi. Dalam hal prestasi, baik akademik maupun non-akademik, sarkasme dapat mempengaruhi penilaian karena etika dan sikap juga menjadi pertimbangan penting. Namun, ada juga yang tidak peduli apabila dia sering menggunakan sarkasme, yang penting dia mempunyai skill yang mumpuni. Manfaat sarkasme. Pada manfaat sarkasme, yang pertama yaitu sebagai pengikat dalam interaksi sosial. Dalam pertemanan, sarkasme bisa menjadi meningkatkan keakraban karena sarkasme menciptakan humor yang menyenangkan. Terus pada bagian kedua, sarkasme dapat menjadi cara untuk mengurangi stres. Terkadang ada individu yang selalu memendam emosi secara terus-menerus dan bisa menimbulkan stres. Namun apabila ada individu yang meluapkan emosi dengan menggunakan sarkasme, maka cara tersebut bisa mengurangi stres. Sarkasme meningkatkan kekuatan mental. Ketika seseorang sering mendengarkan perkataan sarkasme, maka secara perlahan mental dia akan mulai terbiasa dengan sarkasme, yang dapat membuat mental mereka menjadi kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perkataan sarkas yang dilontarkan oleh orang lain. Terus untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kita memasuki cara mengurai sarkasme. Di sini cara mengurai sarkasme ada dua pembagian. Yang pertama dari dalam diri, yang kedua dari luar diri. Misalnya kita ingin mengurangi dari dalam diri, itu perlukan niat yang kuat untuk kita menggunakan sarkasme. Walaupun ada cara kedua yaitu dari luar diri dengan bantuan dari orang lain, walaupun itu bantuan dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita tidak mau untuk mengurangi sarkasme, maka tidak akan terjadi. Itu ada pendekatan halus dengan orang yang menggunakan sarkasme, dan bisa mungkin kita membantu untuk mengarahkan dia mencari kata-kata yang lebih bagus untuk diucapkan, seperti Astagfirullah, Alhamdulillah, apapun itu yang intinya
kalimat itu adalah lebih baik daripada kalimat sarkasme. Dan ketiga, kita tuh harus memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, serta kita sering-sering melakukan introspeksi diri atau introspeksi diri. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah perbuatan yang sudah dinormalisasikan di kalangan remaja, di mana sarkasme ini mencerminkan kurangnya sifat empati, kurang simpati, etika, dan kontrol diri. Sarkasme ini bisa membuat perasaan hati orang lain tersakiti. Jadi sebisa mungkin untuk kita sebagai para remaja tidak menggunakan sarkasme, walaupun itu sebagai bahan candaan. Dan menurut kami sarkasme itu tidak mempengaruhi prestasi seseorang, karena bisa saja orang tersebut memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, namun dia masih menggunakan sarkasme. Seperti contohnya teman saya, ada satu teman saya yang sering menggunakan sarkasme, namun dia tetap berprestasi. Jadi menurut kami sarkasme itu tidak mempengaruhi prestasi seseorang, tetapi tergantung pada pemilihan orang tersebut. Contohnya misalkan kayak ada guru yang menyeleksi orang untuk perlombaan, nah dia dengan gurunya, apabila gurunya tidak masalah terhadap kelakuan dari calonnya, maka itu tidak akan masalah. Namun apabila gurunya tidak suka dengan calon yang ikut lomba ini menggunakan sarkasme, maka itu akan jadi masalah besar, dia bisa melanjutkan memenangkan sarkasme tersebut. Walaupun sarkasme ini dipandangnya itu adalah sesuatu yang tidak baik, namun pasti ada manfaat di balik sesuatu tersebut. Contohnya seperti yang dikatakan sama saya, sarkasme itu bisa meningkatkan daya diri, bisa menambah mental, bisa meluapkan emosi, bisa meningkatkan stres dan lain-lain. Jadi sekiranya cukup sampai di sini presentasi dari kami. Saya kira mohon maaf apabila ada salah dalam beberapa kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.